zatnya Allah saya ulang untuk dicatat. Apa makna Allah Maha Esa dan keesaan yang dimiliki oleh Allah yang seperti kita jelaskan ini tidak dimiliki oleh siapapun yang diyakini Tuhan oleh selain orang Islam. Baik, berikut merupakan penjelasan dari sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Wahdaniyah Allah taala Maha Esa. Ibu, wahdaniyah artinya esa. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat yang wajib, salah satunya yang ada pada Allah itu adalah wahdaniyah, yaitu sifat Allah yang ke-6. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Maha Esa. Di mana saja keesaan Allah? Fi dzati wa sifati wal af'al. Allah Ta'ala Maha Esa pada zatnya Allah. Allah Ta'ala Maha Esa pada sifatnya Allah. Pun Allah Ta'ala Maha Esa pada af'alnya Allah. Apa makna daripada Maha Esa? Tidak ada kawan, tidak ada persamaan, tidak ada sekutu, tidak ada sekutu atau tunggal. Sifat Allah Ta'ala wahdaniyah yaitu Esa. Yang pertama pada zat Allah, yang kedua pada sifat Allah, yang ketiga pada af'al Allah. Zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Apa itu af'al? Perbuatan. Perbuatan. Jadi saat dikatakan Allah Ta'ala itu Maha Esa pada zatnya Allah, di sini tidak ada yang namanya sekutu secara internal, yaitu secara dalam dirinya Allah, maupun secara eksternal, secara dari luarnya. Tidak ada sekutu secara internal, tidak ada sekutu secara eksternal. Apa itu sekutu secara internal? Bahwa jika ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya tangan, zat Allah itu punya kepala, zat Allah itu punya anggota tubuh, itu Allah sudah punya sekutu secara internal. Zat Allah itu sudah tergabung daripada bahagian-bahagian tubuh. Saat zat Allah sudah tergabung daripada beberapa bahagian tubuh seperti zat kita manusia ini, maka itu sudah tergolong Allah kepada mempunyai sekutu. Dan pada dasarnya, pada sebenarnya Allah itu tidak ada sekutu secara internalnya Allah. Secara internalnya Allah. Adapun secara eksternalnya Allah, Allah Ta'ala tidak ada sekutu. Apa maknanya? Esa pada zat Allah secara eksternal, tidak ada persamaan dengan yang selain Allah. Jika ada yang mengatakan siapa Allah? Allah ini bentuknya seperti bulan misalkan. Allah ini bentuknya seperti matahari misalkan. Allah ini besar, bentuknya seperti langit yang terbentang luas misalkan. Itu orang tersebut sudah menyamakan Allah dengan yang lain. Disitulah saat orang sudah menyamakan Allah dengan yang lain, maknanya Allah sudah punya sekutu secara eksternal. Pada dasarnya dan pada sebenarnya Allah Ta'ala itu wahdaniyah, yaitu Allah Maha Esa pada zatnya Allah, yaitu Allah tidak punya sekutu, tidak punya persamaan, tidak punya kawan secara internalnya Allah maupun secara eksternalnya Allah, dari segi zatnya Allah. Lalu jika kita ingin membayangkan dan ingin berkhayal-khayal, ingin menggambarkan bagaimana sih wujudnya Allah, bagaimana sih zatnya Allah, tidak akan pernah kita jumpai. Tidak akan pernah kita jumpai. Saat kita menyamakan Allah, zat Allah
dengan bentuk suatu apapun. Katakanlah kita ingin menyamakan Allah dengan bentuk makhluk yang paling besar, dengan bentuk langit, dengan bentuk matahari, dengan bentuk seperti pohon besar, itu sudah kita menyamakan Allah dengan yang lain. Dan itu sudah dikatakan Allah punya sekutu secara eksternal, dan itu merupakan mustahil. Mustahil Allah punya sekutu secara internal, pun mustahil Allah punya sekutu secara eksternal. Paham Ibu kan? Dipaham ya? Jadi Allah Maha Esa pada zatnya Allah. Apa makna esa pada zatnya Allah? Saya ulang untuk dicatat. Apa makna Allah Maha Esa? Yang pertama, Allah Maha Esa pada zatnya. Yang kedua, Allah Maha Esa pada sifatnya. Yang ketiga, Allah Maha Esa pada af'alnya. Dan keesaan yang dimiliki oleh Allah, yang seperti kita jelaskan ini, tidak dimiliki oleh siapapun yang diyakini Tuhan oleh selain orang Islam. Tidak dimiliki oleh siapapun yang diyakini Tuhan oleh selain orang Islam. Agama apa yang meyakini bahwa bukan Allah sebagai Tuhannya? Tentu banyak, tapi keesaan tidak dimiliki oleh Tuhan mereka, yang mana mereka meyakini bukan Allah sebagai Tuhan mereka. Keesaan yang pertama pada zat Allah, yaitu Allah tidak punya sekutu secara internal. Maknanya apa? Allah Ta'ala tidak punya bahagian tubuh. Kemudian Allah tidak punya sekutu secara eksternal, yaitu Allah tidak mempunyai kesamaan dengan selain Dia. Paham? Tidak punya kesamaan selain Allah dengan selain Allah. Baik, tadi sudah penjelasannya terkait esa Allah pada zatnya Allah. Ya, esa Allah pada zatnya Allah. Allah tidak punya sekutu secara internal dan Allah tidak punya sekutu secara eksternal. Apa